Ya, shalom sobat-sobat muda dimanapun teman-teman berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Nah, saat ini kita berjumpa lagi dalam persekutuan kita pada saat ini dan firman Tuhan akan menyapa kita di dalam Injil Yohanes 13 ayatnya yang ke-34 dan juga 35. Karena itu, sebelum kita menghayati dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dalam kesempatan saat ini kami boleh berjumpa dengan teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, dimanapun mereka berada, para pemuda dan remaja di GKJ Wonosobo. Terlebih kesempatan saat ini Tuhan, kami bersyukur sebab kami disapa melalui sabda-Mu. Karena itu Bapa, berkatilah kami supaya kami boleh mengerti dalam kami menghayati dan mendengar firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, sobat-sobat muda, firman Tuhan saat ini menyapa kita di dalam Injil Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, sobat-sobat muda, bagaimana caranya kita tahu mengasihi? Dan mengapa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi? Ada sebuah cerita tentang sahabat yang dari kecil ketika SD mereka berangkat sekolah bareng, SMP juga di SMP yang sama, SMA juga SMA yang sama, bahkan sampai dengan selesai kuliah mereka belajar di tempat yang sama. Maka sahabat ini melakukan semua kegiatannya dengan saling mengasihi. Dan ternyata ketika mendaftarkan pada perusahaan pun tanpa disengaja, mereka apply pada perusahaan yang sama. Nah, Alkisah waktu itu kakak dan Koko mendaftar pada perusahaan yang sama pada posisi yang sama. Ketika mereka mengerjakan tesnya, ya mereka diterima semuanya. Dan mereka sama-sama senang. Wah, kita dari kecil sampai sekarang sama-sama ya. Wah, mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi apa yang terjadi? 1 tahun kemudian, kakak dipromosikan menjadi supervisor. Tetapi Koko tidak. Lalu Koko mulai curiga. Kok bisa? Apa yang dilakukan kakak? Dari kecil sampai mahasiswa, bahkan masuk perusahaan ini kita sama-sama. Kenapa kakak bisa di atasku? Jangan-jangan dia curang. Jangan-jangan, Koko mulai berpikir negatif. Koko mulai mencari-cari kesalahan kakak. Tapi pada waktu itu kakak diam saja. Tetapi ternyata permusuhan di antara mereka terdengar sampai pada pimpinan. Lalu pimpinan memanggil keduanya menghadap. Dan ketika Koko melihat kakak sudah ada di kantor pimpinan, dia merasa jengkel. Kenapa dia juga dipanggil? Lalu pimpinan mengatakan, yuk silakan duduk saudara berdua. Perusahaan ini besok akan mengadakan gathering bersama-sama. Dan dalam gathering itu saya ingin sekali ada buah yang bisa disajikan untuk para teman-teman. Sepertinya akhir-akhir ini buah pisang itu harganya sudah mulai bagus. Coba carikan berapa harga buah pisang supaya besok kita bisa membagikannya untuk teman-teman. Dan spontan saja Koko mengatakan, siap bos, besok saya carikan harga yang terbaik. Dan keduanya meninggalkan ruangan. Nah, hari esoknya kemudian kakak dan Koko diminta lagi menghadap kepada pimpinannya. Lalu Koko mengatakan, bos, saya sudah punya harga yang bagus untuk kita semua. Saya tahu bahwa ternyata pisang itu, 1 lirangnya itu harganya 20.000 bos. Itu harga yang paling bagus yang saya dapatkan. Kemarin sempat 25, sekarang cuma 20.000 bos. Gimana?
Mau beli tidak? Lalu kemudian sang pimpinan bertanya kepada kakak, kalau menurut kamu harganya berapa kak? Lalu kakak mengatakan, saya kemarin sore sudah melihat di sekitar, di depan kantor kita memang harganya sudah turun bos. Kemarin 25 dan sekarang 20.000, seperti yang dikatakan Koko. Tetapi itu kalau kita belinya cuma satu. Kalau kita bisa beli pisang lebih dari 2, maka kita punya harga yang menarik. Sang penjual mau memberikan dengan harga 18.000. Tetapi itu kalau di depan kantor kita. Tetapi saya berjalan agak jauh mendekat pasar ke utara, maka sebelah utara dekat pasar itu jauh lebih murah bos. Di sana tanpa membeli banyak, 1 lirangnya kita cukup membayar 18.000. Tetapi kalau bisa lebih dari 2 lirang, kita bahkan bisa mendapatkan harga 15.000. Tergantung pimpinan mau beli berapa, sehingga nanti bisa saya negokan kembali. Nah, sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan ini, saya mengajak kita untuk melihat ilustrasi tadi. Apa bedanya kakak dan Koko? Kakak dan Koko memang dari kecil bersahabat dan bersama-sama. Tetapi masing-masing mereka punya kompetensinya masing-masing. Dan itu tidak ada yang salah. Semua melakukan yang baik. Karena itu pimpinannya mengatakan, kok sekarang kamu sudah tahu apa bedanya kamu dan kakak. Bukan persoalan apakah dia main curang dan sebagainya. Tapi dia mendapatkan data yang jauh lebih dibutuhkan dari perusahaan. Karena itu dia diangkat sebagai supervisor. Nah, karena itu sobat-sobat muda, firman Tuhan saat ini mengajarkan kita untuk mengasihi. Apa pentingnya mengasihi? Karena seperti tadi, jangan-jangan kita seperti Koko dan kakak. Kita bersahabat cukup lama, kita punya teman yang baik. Tapi mungkin kita kadang sedikit iri, atau mungkin kita kadang melihat berbeda, atau kita mungkin merasakan hal yang berbeda. Padahal sebenarnya bukan persoalan itu. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan, kamu harus mengasihi. Sebab setiap kita diciptakan oleh Allah berbeda-beda, setiap kita punya talentanya kita masing-masing, kita nggak bisa menyamakan satu dan yang lainnya sama. Kita tidak bisa diminta untuk persis. Karena itu Tuhan Yesus dalam firman-Nya di ayat 35 mengingatkan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Karena itu mari sobat-sobat muda dimanapun saudara berada, belajarlah untuk saling mengasihi. Melihat temanmu, sahabatmu, kawanmu secara positif, secara lebih baik. Kenapa? Karena kita semua punya talentanya masing-masing. Dan itu sebabnya Tuhan minta kita untuk saling mengasihi. Karena dunia ini jauh akan lebih indah. Sebagaimana ada pepatah mengatakan, 1000 teman terasa kurang, tetapi 1 musuh sangat banyak. Karena itu hari ini saya mengajak melalui firman Tuhan ini kita semua diajak untuk mengasihi teman-teman, sahabat, dan saudara-saudara kita. Karena itu mari kembali kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sabda-Mu saat ini. Kami bersyukur Tuhan mengajarkan kami untuk saling mengasihi. Sebab kenyataan kehidupan kami kadang tidak tahu apa yang terjadi. Realita yang terjadi di belakang semua hal itu, kadang kami juga terbatas mengetahuinya. Tetapi satu hal yang pasti, firman-Mu saat ini mengajak kami, mengajarkan kami, supaya kami mengasihi. Sebab melalui kasih itu kami boleh bertumbuh bersama. Melalui kasih itu kami mewarnai dunia ini jauh lebih baik. Dan melalui kasih-Mu kami diajarkan untuk berdamai dengan semua orang. Karena itu Bapa, kami bersyukur kami diajarkan untuk saling mengasihi orang-orang, teman-teman, saudara-saudara, dan sahabat-sahabat di sekitar kami. Biarlah kasih Tuhan boleh kami bagikan, kami wartakan dalam damai kepada semua orang. Di dalam Kristus Yesus
kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sobat-sobat muda jangan lupa, mari kita mengasihi. Mengapa? Karena kadang apa yang kita tahu itu hanya sebatas di depan. Apa yang kita pahami juga terbatas. Kita mungkin tidak tahu kenapa melakukan ini dan itu. Ada banyak orang punya alasannya masing-masing. Tetapi hari ini kita diajarkan, yuk kita saling mengasihi. Tetap semangat, tetap mengasihi siapapun, dan Tuhan Yesus memberkati.